Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Tambihun, satu pemberitahuan. Zakaral musannifu haddal kalami wal kalimati walam yazkur haddal kalim. Telah menyebut oleh musannif akan definisi kalam dan kalimat, dan tidak menyebut ianya musannif akan definisi kalim. Artinya di matan di luar di kitab Mutammimahnya, kalam sudah dijelaskan, lafdul murakkabul mufid, kalimat juga sudah didefinisikan, yaitu qaulun mufradun. Tapi kalim musannif belum membuat definisi. Waqad zakarahu Ibnu Malik biqauli, dan sungguh telah menyebut akannya haddil kalam. Sungguh telah menyebut akannya definisi kalim oleh Ibnu Malik dengan ucapannya Ibnu Malik, wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Bermula kalim itu isim dan fi'il dan huruf. Artinya berkumpul isim, fi'il, huruf disebut kalim. Baik ada faedah atau tidak, baik bisa dipahami atau tidak. Qala Ibnu Anqa, berkatalah oleh Ibnu Anqa, fa hadza hadduhu fil istilah. Bermula ini definisi Ibnu Malik. Itu hadduhu, itu definisinya. Bermula ini itu definisinya kalim dalam istilah. Jadi kalim secara istilah artinya yaitu isim, fi'il dan huruf. Wa sahih annahu ismu jinsin jam'iyun. Ismu jinsin jam'iyun lil kalimati la jam'alaha. Bermula pendapat yang sahih itu bahwa sungguhnya kalim itu isim jenis yang jamak ianya isim jenis. Isim jenis untuk kalimat. La jam'alaha, bukan jamak baginya kalimat. Jadi di sini ada khilaf. Ada yang menyatakan kalim itu jamak, mufradnya kalimatun. Ada juga yang menyatakan kalim itu memang dari sononya sudah begitu, bukan jamak. Nah ini pendapat yang sahih bahwa sungguhnya kalim itu isim jenis jamak. Isim jenis jamak, satu kalimat yang menunjukkan kepada makna banyak. Nah, tapi dia bukan jamak, artinya nggak ada mufrad dari lafadznya. Kayak syajarun, pohon. Cuma itu isim jenis jamak namanya. Kalau untuk satu pohon, syajaratun, pakai ta. Begitu juga di sini kalim itu menunjukkan kepada kalimat apa aja, isim, fi'il, huruf. Tapi kalau untuk menunjukkan satu kalimat, kalimatun pakai ta. Nah itu. Jadi pendapat yang sahih bahwa sungguhnya kalim itu isim jenis jam'i bagi kalimat, bukan jamak baginya kalimat. Wa annahu yutlaqu ala salasati fasaidan. Masih wa annahu atah kepada annahu, dan bermula yang sahih bahwa sungguhnya kalim itu bisa diitlaqkan akan dianya kalim atas 3 fasaidan, maka lebih banyak. Artinya ada 4 kalimat terkumpul. Isim, fi'il, huruf tambah isim atau tambah fi'il. Lebih dari 3 kalimat bisa juga kita sebut kalim. Nah, pendapat yang sahih bahwa sungguhnya kalim itu yutlaqu bisa diitlaqkan akan dianya kalim kepada 3 maka lebih banyak. Ada 4 kalimat bisa disebut kalim. Wa illam yufhim ma'nan yahsunu sukutu alih. Sekalipun tidak memberi paham ia akan satu makna, yang baguslah oleh diam di atasnya makna. Nah, 3 kalimat lebih misalkan, tapi enggak ngerti, kalau kita dengar kita belum paham, tetap masih bisa disebut kalim. Jadi yang penting kalim itu lebih dari 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf, kemudian selebihnya terserah mau kalimat apa aja. Kalau lebih dari 3 bisa disebut kalim. Fa bainahu wa bainal kalami umuman wa khususun min wajhin. Maka
Sabit di antaranya kalim dan di antara kalam itu ada umum dan khusus min wajihin dari satu wajah. Jadi umum khusus min wajihin kadang-kadang bertemu, kadang-kadang berpisah. Contoh, fanahu qama zaidun kalamun faqat. Maka bermula seumpama. Maka bermula seperti qama zaidun. Itu kalamun faqat, kalam saja. Qama zaidun namanya kalam. Fi'il, fa'il dan sudah bisa dipahami. Wanahu in qama zaidun kalimun faqat. Dan bermula seumpama in qama zaidun. Jika berdirilah oleh si Zaid, itu kalim saja. Nah, karena ada isim, ada fi'il, ada huruf dan belum bisa dipahami disebut kalim. Wanahu dan bermula seperti qad qama zaidun, kalamun wa kalim itu kalam dan kalim. Qad qama, qad huruf, qama fi'il, zaidun isim dan dia bisa dipahami, makanya disebut kalam dan kalim. Summa syara'al musannifu fi dzikri ma yumayyazu bihi kullu wahidin minas salasati an kasimaihi. Kemudian masuklah oleh musannif dalam menyebutkan ma. Yumayyazu yang dibedakan dengannya ma, kullu wahidin akan tiap yang satu dari tiga isim fi'il huruf, an kasimaihi dari dua temannya. Masuklah oleh musannif dalam menyebutkan ma yang dibedakan dengan ma akan tiap-tiap yang satu dari tiga, dari dua temannya tiga. Jadi kasih musy' ghairuhu. Jadi misalnya begini, karena tadi kalimat ada tiga isim fi'il huruf. Kalau kasimnya isim berarti fi'il dan huruf. Kasimnya fi'il berarti huruf dan isim. Kasimnya huruf berarti fi'il dan isim. Berarti kasih musy' ghairuhu. Yang bukan dia itu namanya kasim. Faqala, maka berkata ianya musannif, fal ismu yu'rafu. Maka bermula isim itu dikenalkan akan ianya isim. Apa maksud dikenal? Ayyumayyadhu anil fi'li wal harfi bi alamatin kasirah. Maka bermula isim itu dikenal akan dianya isim, dibedakan akan dianya isim dari fi'il dan huruf bi alamatin kasirah dengan tanda-tanda yang banyak. Au salaha ba'dhum ila salasina alamatan. Menyampaikan akannya tanda yang banyak oleh ba'duhum hingga kepada 30 tanda. Banyak banget tanda isim. Bahkan ada ulama menyatakan sampai 30. Wa dzakaral musannifu minha khamsa alamatin. Menyebut oleh musannif minha daripadanya tanda yang banyak tadi, khamsa alamatin akan 5 tanda. Yang disebutkan di dalam kitab ini cuma 5 tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaih. Maka bermula isim itu dikenalkan dianya isim dengan isnad ilaih. Apa maksud isnad ilaih? Isnadi syai'in ilaih. Dengan disandarkan sesuatu yang lain kepadanya. Ada kalimat lain yang digantungkan, yang disematkan kepada dia. Nah, ketika ada kalimat yang disematkan kepada dia, sematan itu bisa jadi tanda isim. Kita lihat. Qala Ibnu Hisham, berkatalah oleh Ibnu Hisham fi Syarhis Syudur, dalam kitab Syarhis Syudur. Wahwa dianya isnad itu ayun saba ilaihi ma tatimmu bihil faedah. Dianya isnad itu bahwa dinisbatkan kepadanya isim akan sesuatu yang sempurna dengannya sesuatu oleh faedah. Itu arti isnad. Isnad itu dinisbatkan, disematkan kepadanya sesuatu yang lain di mana dengan sematan itu jadi sempurna, jadi bisa dipahami. Sawa'un kanal mansubu fi'lan, bersamaan adalah yang dinisbatkan itu fi'il ka qama zaidun. Qama zaidun. Nah, berdirilah oleh si Zaid. Jadi berdiri itu dilekatkan kepada si Zaid sehingga si Zaid sekarang berdiri. Jadi menyematkan berdiri kepada si Zaid namanya isnad. Zaidun ini namanya musnad ilaih. Qama namanya musnad, musnad yang disandarkan. Musnad ilaih tempat yang disandarkan. Seperti qama zaidun, faqama fi'lun musnadun. Maka bermula qama itu fi'il yang disandarkan, wa zaidun musnadun ilaih, dan bermula zaidun itu musnad ilaih. Kemudian kita menyematkan qama kepada zaidun namanya isnad. Jadi bersamaan adalah mansub, kalimat yang dinisbatkan itu fi'il seperti qama zaidun, atau isim seperti
Zaidun akhuka, bermula si Zaid itu saudaramu. Jadi saudara itu kita sematkan kepada si Zaid. Zaid saudaramu. Jadi mubtada itu musnad ilih namanya, khabar musnad. Kalau fi'il fa'il, fi'il musnad, fa'il musnad ilih. Nah. Fal akhu ismun musnadun, maka bermula akhuka itu ismun musnadun, isim yang disandarkan. Wa zaidun musnadun ilih, bermula zaidun itu musnad ilih. Nah. Au jumlatan, kita ataf kepada fi'lan. Bersamaan adalah yang dinisbatkan itu fi'il atau isim atau jumlah. Jumlah juga bisa jadi musnad. Nah, contoh, ana qumtu, bermula saya itu saya berdiri. Yang pertama qoma diisnaidkan kepada tu. Nah, jadi qoma ini musnad, tu musnad ilih. Kemudian qumtu, fi'il fa'il ini musnad dan musnad ilih disandarkan lagi kepada ana. Jadi berarti ana musnad ilih, qumtu musnad. Yang jadi musnad di sini fi'il dan fa'il jumlah, enggak apa-apa. Faqama fi'lun musnadun ila ta. Maka bermula qama itu fi'il yang diisnadkan akan dianya fi'il kepada ta. Ya, qama disandarkan kepada fa'ilnya tu. Wa qama wa ta'u jumlatun musnadatun ila ana. Dan bermula qama dan ta, kumtu maksudnya, itu jumlah yang diisnadkan akannya jumlah kepada ana. Nah. Wa qala Ibnu Anqa, berkatalah oleh Ibnu Anqa, al isnadu ayun saba ilahi ba'dul ahkam. Bermula isnad itu bahwa dinisbatkan kepadanya isim. Bermula isnad itu bahwa dinisbatkan kepadanya isim ba'dul ahkam, akan sebahagian hukum. Kanisbatil bai' wa tazwij ila tabi'tu wa zawajtu fulanatan. Seperti menisbahkan jual dan menikahkan kepada tabi'tuka dan tanya zawajtu. Jadi menurut Ibnu Anqa masih sama juga, isnad itu dinisbatkan kepadanya isim akan sebahagian hukum, seperti menisbahkan jual dan menikahkan kepada ta pada bi'tu. Bi'tu, aku jual. Jadi jual kita nisbatkan kepada aku. Berarti aku di sini tu ini isim. Nah. Aku jual akan engkau. Zawajtuka, aku nikahkan akan engkau akan si fulana. Wal iman kita ataf kepada bai'. Kanisbatil bai', kanisbatil iman, seperti menisbatkan iman kepada ana. Nahu ana mu'minun. Saya ini seorang yang beriman, mu'minun. Jadi dinisbatkan kepada ana, saya yang beriman. Ya, itu namanya isnad. Menisbatkan satu hukum kepada satu isim. Beriman, siapa yang beriman? Saya. Mukminun musnad, ana musnad ilih. Menghubungkan mukmin kepada ana namanya isnad. Wa hadzal alamah anfa'u alamatil ismi. Bermula ini tanda yaitu isnad ilih. Anfa'u alamatil ismi, itu yang paling bermanfaat dari tanda-tanda isim. Tanda isim yang paling bermanfaat ya isnad ilih ini. Kenapa? Karena tidak semua isim bisa dimasuki oleh alif lam. Kan tanda isim ada alif lam. Isim alam nggak bisa masuk alif lam. Kemudian tidak semua isim juga ada tanwinnya. Apalagi isim domer itu, kayak tu, ana, nahnu, nggak ada tanwin, nggak boleh dimasuki oleh alif lam, nggak ada harokat kasrahnya. Jadi salah satu-satunya tanda isim yang berlaku yaitu isnad tadi. Makanya beliau menyatakan di sini, bermula ini tanda anfa'u, itu yang paling bermanfaatnya dari tanda-tanda isim. Tanda isim paling bermanfaat yaitu isnad ilih. Wabihi ustudilla ala smiyatit ta'i min qaulika darabtu bi dhammit ta'i au fathiha au kasriha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tadi wa hadhil alamah anfa'u alamatil ism. Bermula ini tanda itu yang paling bermanfaatnya tanda isim, yaitu isnad ini. Wabihi ustudilla ala ismiyatit ta'i min qaulika darabtu.
dan dengannya isnad dijadikan dalil kepada isim ta dari ucapanmu darabtu dengan dhammah ta au fathiha atau patahnya ta darabta au kasriha atau kasrahnya ta darabti. Jadi kita baca darabtu aku pukul, darabta engkau pukul, atau darabti engkau pukul. Ketiga-tiganya boleh karena fa'il ini kan. Kalau darabtu ana, darabta anta, darabti berarti anti. Nah, ini apa ta? Ini kan isim nih karena jadi fa'il. Apa tanda isimnya? Enggak ada selain isnad, yaitu menyandarkan darbun kepada tu. Aku pukul. Pukul disandarkan kepada aku. Nah, itu. Makanya paling penting. Wa ala ismiyati ma fi qaulihi ta'ala. Wa ala ismiyah kita ataf kepada ala ismiyatita. Dan dengannya isnad dijadikan dalil ala ismiyatima kepada isim ma yang ada ianya ma pada firman-Nya Allah Ta'ala. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Bermula apapun yang ada ia di sisi kamu itu binasa ia, dan bermula ma yang ada ia di sisi Allah itu abadi. Jadi ma ini isim di sini apa tandanya? Alif lam nggak ada, nggak bisa masuk alif lam. Khafat nggak ada. Nah, satu-satunya tanda isim bahwa ma di sini isim yaitu isnad, yaitu yanfadu diisnadkan kepada ma karena ma mubtada musnad ilaih. Yanfadu diisnadkan kepada ma. Bermula apapun yang ada ia di sisi kamu itu binasa ianya ma. Wa ma indallahi baq. Nah. Linisbatin nafadi wal baqa'i ilaiha. Karena dinisbatkan nafat, nafat maksudnya yanfadu, wal baqa yaitu bakin tadi, ilaiha kepadanya ma. Wa ala ismiyati hatta. Ala ismiyati hatta atah kepada ala ismiyati ta. Dan dengannya isnad pula dijadikan dalil terhadap keisiman hatta dan keisiman qala fi qaulika dalam ucapanmu hatta harfu jar, bermula hatta itu huruf jar. Jadi di sini hatta ini isim karena yang dimaksud lafadznya hikayah, jadi isim. Bermula hatta itu huruf jar. Jadi hatta di sini isim, tandanya apa? Menjadi musnad ilaih. Harfu jar disandarkan kepada hatta. Wa qala fi'lu madin, bermula qala itu fi'il madhi. Jadi qala di sini juga isim. Karena itu dia kita jadikan mubtada. Walaupun dia fi'il madhi, tapi yang dimaksud di sini lafadznya. Lafadz qala. Makanya isim. Jadi tanda isim di sini isnad doang, enggak ada yang lain. Dan dijadikan dalil terhadap isimnya hatta dan qala pada seumpama ucapanmu hatta harfu jarin wa qala fi'lu madin. Nah, linisbatil harfiyati ilal awal karena dinisbah kehurufan kepada yang pertama, yaitu hatta harfu jar, harfu nisbah kepada hatta. Wal fi'liyah ila sani. Nah, karena nisbahnya fi'il kepada yang kedua yaitu bermula qala itu fi'il madhi. Wa innama yakunul awwalu harfan wa sani fi'lan idza stu'mila kullun minhuma fi mawdi'ala. Hanya saja adalah yang pertama itu huruf. Yang pertama maksudnya hatta. Hanya saja adalah yang pertama, yaitu hatta itu huruf, dan adalah yang kedua itu fi'il. Iza stu'mila apabila digunakan kullun minhuma akan tiap-tiap dari keduanya fi mawdi'alah pada ma yang diletakkan, yang diciptakan akan dianya. Tiap-tiap lahu baginya ma. Apabila digunakan akan tiap-tiap dari keduanya pada ma, pada makna wudi'a yang diciptakan akan dianya makna lahu untuknya kullun. Jadi hatta dan qala baru. Hatta huruf jar, qala fi'il madhi bila ada penggunaan kepada makna aslinya. Nah, karena di sini yang dimaksud lafadznya berarti isim. Jadi yang pertama yaitu huruf. Hatta baru dianggap huruf, qala baru dianggap fi'il bila dia digunakan pada tempatnya. Artinya ketika dia beramal misalkan hatta matla'il fajri hingga terbit fajar, hatta di sini berarti huruf jar.
Wa qala rajulani, berkatalah oleh dua laki-laki. Jadi qala di sini fi'il madhi. Wa amma fi nahwi hatta harfu jar wa qala fi'lun madin fi'lu madin fa innahuma ismani mu'arabani i'raban takdirian mana amin duhuril harakati fihi mastighalu akhirihima bi harakatil hikayah. Ya. Adapun pada seumpama hatta harfu jar wa qala fi'lu madin, adapun pada contoh bermula hatta itu huruf jar, bermula qala itu fi'il madhi, fa innahuma maka sesungguhnya keduanya hatta dan qala itu isim keduanya yang mu'arab keduanya. Jadi isim di sini hatta isim hikayah, maksudnya isim hikayah. Nah, di i'rab juga akan i'rab yang takdir yang tercegah dari zahir harakat pada keduanya oleh sibuk akhir keduanya dengan harakat hikayah. Nah, jadi kita i'rabnya bagaimana? Hatta mubtada marfu dengan ibtida, tanda rafa dhammah yang ditakdirkan. Kenapa? Karena sibuk tempat dengan harakat hikayah. Qala mubtada marfu dengan ibtida, tanda rafa dhammah yang ditakdirkan di atas harakat fathah. Kenapa? Karena sibuk tempat dengan harakat hikayah. Khilafan Ibnil Hajib, berbeda bagi Ibni Hajib, fa innahu yaj'aluhuma mabniyaini, maka sesungguhnya Ibnu Hajib itu menjadikan ia akan keduanya hatta dan qala mabniyaini akan yang dibina keduanya. Wa misluhuma nadhairuhuma, bermula misil keduanya hatta dan qala itu nadhairuhuma, bandingan keduanya, maksudnya yang lain-lain lagi. Contohnya misalkan nahu qaulika, demikian itu seperti ucapanmu. Rubba harfu jar, bermula rubba itu huruf jar. Jadi rubba di sini isim karena yang dimaksud lafad. Nah, karena rubba di sini isim namanya, isim musammanya ya ra dan ba. Bermula misil keduanya hatta dan qala itu nadhairuhuma, bandingan keduanya. Seumpama qauluka rubba harfu jar, bermula rubba itu huruf jar, wa an harfu masdarin, bermulaan itu huruf masdari, jadi an di sini dianggap isim. Bermulaan itu harfu masdariin, huruf masdari, wa nasabin, huruf nasab, wa nahwi dzalik dan lain-lain. Selesai. Kemudian wa innama khusal isnadu ilaih bil ismi li annal fi'la wudi'a liyakuna musnadan faqat. Hanya saja dikhususkan akan isnad ilih dengan isim li'annal fi'la, karena fi'il itu wudi'a dibuat akan dianya fi'il liyakuna musnad dan faqat, supaya ada ianya fi'il itu menjadi musnad saja. Ya, jadi di sini isnad ilih itu khusus kepada isim. Yang menjadi musnad ilih mesti isim. Kenapa? Karena fi'il memang dibuat untuk menjadi musnad, bukan untuk menjadi musnad ilih. Wala yuraddu nahu qaulihim, dan tidak dibantahkan akan seumpama ucapan mereka. Mana ucapan mereka? Tasma'a bil mu'aidi khairun min antarah. Bermula engkau dengar dengan si mu'idi itu lebih baik dari bahwa engkau lihat akannya. Tadi kata beliau isnad ilaih itu khusus isim, karena fi'il memang dibuat untuk musnad, bukan jadi musnad ilaih. Tapi kenapa juga ada orang Arab menyatakan tasma'a bil mu'idi, bermula engkau dengar dengan mu'idi itu lebih baik daripada engkau lihat. Jadi seolah-olah tasma'a ini jadi mubtada, khabarnya khairun. Katanya tadi fi'il nggak boleh jadi musnad ilaih, sedangkan di sini tasma'a mubtada itu musnad ilaih. Oh, di tasma'a ini ada an yang dibuang, asalnya an tasma'a. Nah, jadi tidak dibantahkan akan seumpama ucapan mereka orang Arab tasma'a bil mu'idi khairun min antara. Kenapa tidak dibantah? Li'annahu ala hadfi annal masdariyah. Karena bahwa sungguhnya nya tasma'a bil mu'idi, karena bahwa sungguhnya ucapan mereka tasma'a bil mu'idi itu sabit ala hadfi, di atas buang an masdariyah. Jadi ada an di sini dibuang. Kalau ada an berarti kan tasma'a ta'wil kepada masdar, jadi mubtada. Fa khairun khabar anil masdaril munsabaki min annal mahdhufah. Maka bermula khairun itu khabar dari masdar yang dipalingkan akan dia masdar dari an yang dibuang. Dari an yang dibuang dan dari fi'il. Maka bermula khairun itu khabar dari masdar yang dipalingkan akan dia masdar dari an yang dibuang dan dari fi'il. Jadi asalnya antasma'a, bermula bahwa engkau dengar dengan si mu'idi itu lebih baik dari bahwa engkau lihat akannya.
Jadi berarti udah wajar karena tetap isim berarti. Karena tasma'a bersamaan dirubah jadi masdar, jadi isim, jadi mubtada, sama seperti antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum, siyamukum khairul lakum. Itu alasan pertama. Au annal fi'lal madhkura nadzala manzilatal masdar. Atau bahwa sungguh fi'il yang disebut, yaitu fi'il yang disebut tasma'a. Atau bahwa sungguh fi'il yang disebut itu nazala bertempat ya manzilatal masdar, pada tempat masdar. Atau walaupun di sini ucapannya tasma'a, memang di sini seolah-olah sima'u, memang masdar. Jadi masih tetap yang jadi musnad ilaih yaitu isim. Karena ini terbatas kepada sima'i juga. Atau bahwa sungguh fi'il yang disebut itu nazala bertempat ya manzilatal masdar, pada tempat masdar, wahwa dianya masdar itu sima'uka. Fa ukhbira anhu kama yukhbaru, maka dikhobarkan orang darinya tasma'a tadi, kama yukhbaru sebagaimana dikhobarkan orang anil masdar dari masdar. Karena tasma'a berada pada posisi sima, maka tasma'a tadi dikhobarkan dengan khairun, sebagaimana masdar juga dikhobarkan dengan khairun. Nah, jadi yang pertama tadi, fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaih. Fi'il itu, isim itu dikenal dengan isnad ilaih. Kemudian yang kedua, wabil khafdi, dan dengan khafat. Wa yu'abbirul basariyuna anhu bil jar, dan mengibaratkan oleh ulama basarah darinya khafat dengan jar. Nah, jadi kalau ulama basarah itu khafat itu jar istilahnya. Kalau ulama kufiyun khafat. Apa arti khafat? Wa huwa ma yuhdisuhu amilul khafdi fi akhiril kalimah min kasratin aw ma naba anha. Bermula dianya khafat itu ma yuhdisuhu, yang dibuat akannya ma oleh amil khafat pada akhir kalimat dari kasrah atau ma yang menggantikan dianya ma anha darinya kasrah. Kal fathati, seperti patah, fima la yang sarif, pada isim-isim yang tidak munsarif ya, wal ya, dan seperti ya pada jamak yang sahih, jamak mudzakkar salim, wal musanna, dan seperti ya pada isim tasniyah, wal asma'il khamsah, dan pada isim-isim yang 5. Nah, jadi arti khafat itu yaitu sesuatu yang dibuat akannya oleh amil khafat. Itu baru jadi tanda isim. Khafat yang jadi tanda isim yaitu khafat yang dibuat oleh amil khafat. Di mana yang dibuat oleh amil khafat itu berada pada akhir kalimat. Bisa berupa kasrah atau yang lain yang menggantikan kasrah, seperti fathah. Isim ghairu munsharif kan tanda jarnya fathah. Atau seperti ya pada jamak mudzakkar salim, isim tasniyah, dan asmaul khamsah. Jadi kenapa harus ada definisinya begini? Khafat itu sesuatu yang dibuat akannya oleh amil khafat. Karena ada nanti khafat yang nggak bisa jadi tanda isim karena bukan dibuat oleh amil khafat. Contoh misalkan, kita baca begini, qumil laila, bangun olehmu pada malam. Qumi, ini mi ini kasrah. Apakah qumi ini isim? Karena ada kasrah, ada khafat? Oh bukan. Kenapa? Karena kasrah di sini atau khafat di sini bukan dibuat oleh amil, karena nggak ada amil khafat di belakangnya. Tapi kasrah ini yaitu untuk takhallus, untuk melepaskan dari bertemu dua sukun, yaitu sukun mim kom dan sukun alif lam. Nah, makanya khafat yang bisa jadi tanda isim, khafat yang dibuat oleh amil khafat. Bukan khafat yang bukan karena amil. Kemudian waqtasa bil ismi likaunihi alamatan lil mudhafi ilaih wal mudhafu ilaihi la yakunu illa isman. Dan terkhusus ianya khafat dengan isim. Kenapa? Karena keadaannya khafat itu tanda bagi mudhaf ilaih, dan bermula mudhaf ilaih itu la yakunu, tidak ada ya kecuali isim. Kata beliau di sini, kenapa khafat khusus pada isim? Pada fi'il enggak ada khafat. Karena pada fi'il enggak ada khafat khusus pada isim, makanya dia jadi tanda. Karena sesuatu baru jadi tanda ketika dia khusus. Kalau ada pada isim, ada pada fi'il, enggak bisa jadi tanda. Karena khafat khusus ada pada isim, maka dia jadi tanda isim.
Khusus ianya khafat dengan isim karena memang khafat itu dibuat untuk tanda mudhaf ilaih. Sementara mudhaf ilaih pasti isim. Ya. Kenapa mudhaf ilaih isim? Li'annahu fil makna mahkumun alaih. Karena bahwa sungguhnya mudhaf ilaih pada makna itu mahkum alaih. Mahkum alaih. Maksud mahkum alaih, bahasa lainnya musnad ilaih juga boleh. Karena mudhaf ilaih pada makna itu mahkum alaih. Rumah si Zaid, rumah si Zaid. Rumah itu dihukumkan menjadi milik si Zaid, ya. Nah. Nah. Karena sungguhnya mudhaf ilaih pada makna itu mahkum alaih. Wal mahkumu alaihi la yakunu illa isman. Dan bermula mahkum alaih itu tidak ada ya kecuali isim. Itu alasan pertama. Alasan pertama kenapa khafat khusus dengan isim? Karena khafat itu tanda mudhaf ilaih. Dan yang menjadi mudhaf ilaih mesti isim. Yang kedua, wali annal asla fil i'rabi huwal ismu. Alasan yang kedua, dan karena bahwa sungguh asal pada i'rab itu isim. Wa inna ma u'ribal mudhari'u li syibhihi bihi. Hanya saja di'irabkan akan mudhari' karena serupanya mudhari' dengannya isim. Fa aradu tamyidal asli. Maka mereka berkehendak akan membedakan asal. Bahwa dianya asal itu isim dibedakan dengan jar. Li'alla yatasawiyal aslu wal far'u. Supaya bahwa tidak samalah oleh asal dan furu'. Alasan kedua karena asal pada i'rab itu isim. Jadi asal dari isim yaitu mu'rab. Ada juga fi'il yang di-i'rab. Nah, fi'il yang di-i'rab terbatas karena menyerupai isim, yaitu fi'il mudhari'. Nah, karena asal pada i'rab itu isim, hanya saja di-i'rab akan mudhari' karena serupanya mudhari' dengan isim. Maka mereka kepengen membedakan asal yaitu isim dengan jar, supaya bahwa tidak samalah oleh asal dan furu'. Nah, karena asal kalimat yang di-i'rab yaitu isim, dan ada juga nanti fi'il mudhari' yang di-i'rab karena serupa dengan isim, mereka pengen membedakan, memberikan tanda khusus kepada isim. Isim ada jarnya, fi'il nggak boleh ada jar. Nah, biar beda antara isim dan fi'il. Kalau isim nggak dikasih jar, fi'il juga nggak dikasih jar, nanti samalah antara fi'il dan isim. Itu alasannya. Kemudian fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wal khafdi wat tanwin wa bit tanwin. Dan dengan tanwin. Bermula isim itu dikenal akan dianya isim dengan tanwin. Tanda isim selanjutnya yaitu tanwin. Wa huwa nunun zaidatun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdan wa tufariquhu khattan. Wa huwa dan dianya tanwin itu nun zaidah. Nun tambahan yang sukun ianya nun. Tatba'u yang mengikuti ia akan akhir isim lafdan pada lafad, tufarikuhu meninggalkan ianya nun akannya isim pada tulisan khattan. Tanwin itu nun sukun yang ada pada akhir isim, ada pada lafad doang, pada bunyi. Pada tulisan nggak ada. Zaidun, Zaidun bunyi ada nun sukun, tapi tulisannya nggak ada. Nah, jadi nun sukun yang mengikuti atau yang berada pada akhir isim. Kalau nun sukun yang ada pada akhir fi'il, itu bukan tanwin, namanya nun taukid. Nun taukid khafifah misalkan, idriban. Jadi nun sukun yang ada pada akhir isim, ada pada lafad dan nggak ada pada tulisan. Wa huwa asyaratu aqsamin, dan dianya tanwin itu ada 10 macam. Yang mana 10? Tanwinu tamkin, tanwin tamkin, wa tanwinu tankir, tanwin tankir, wa tanwinu iwadin, tanwin iwad, wa tanwinu muqabalah, tanwin muqabalah, wa tanwinu daruratin, tanwin darurah, wa tanwinu ziyadah, tanwin ziyadah, wa tanwinu taksir dan tanwin taksir, wa samahu ba'duhum tanwinal hamdati dan tanwin taksir, dan menamakan akannya tanwin taksir oleh sebahagian mereka akan tanwin hamzah. Wa tanwinu hikayatin dan tanwin hikayah, wa tanwinu tarannumen dan tanwin taranum, wa tanwinu guluwen dan tanwin gulu.
Ada 10 tanwin. Ini beliau akan menjelaskan satu-satu. Fa amma samaniyatu fakhtisasuha bil ismi dhahirun. Lima anna wahidan minha la yakunu fil fi'li. Adapun bermula 8. 8 yang pertama 1 2 3 4 5 6 7 8. Adapun bermula 8 itu niscaya maka bermula terkhususnya 8 dengan isim itu zahir. Jadi 8 tanwin yang pertama jadi tanda isim memang zahir. Kenapa 5? Karena ma buah sungguh. Yang satu darinya 8 itu tidak ada ya pada fi'il. Karena memang 8 tanwin itu enggak ada pada fi'il. Cuma ada pada isim. Makanya boleh jadi tanda isim. Wa ammal akhirani fatasmiyatuhuma tanwinan majazun. Adapun bermula 2 yang akhir, yaitu tanwin taranom dan tanwin hulu, maka bermula menamakan keduanya akan tanwin itu majaz. Tanwin taranom, tanwin hulu dinamakan tanwin itu penamaannya majaz, enggak hakikat. Karena bukan hanya berada pada isim, pada fi'il juga ada. Adapun bermula 2 yang akhir, Tunisia maka bermula menamakan keduanya akan tanwin itu majaz, kama jazama bihil faqihi, sebagaimana menjazam dengannya oleh Syekh Faqihi, tab'an karena mengikuti li jam'in muhaqqiqin bagi sekelompok ulama ahli tahqiq. Kenapa tanwin taranom dan tanwin ghulu dinamakan sebagai tanwin itu namanya majad? Li adam ikhtisasihima, karena tidak khusus keduanya 2 tanwin tersebut bil isim dengan isim. Pada fi'il juga ada dia. Wali subutihima khattan, dan karena sebut keduanya 2 tanwin khattan pada tulisan. Tadi definisi tanwin kan ada pada lafadz, nggak ada pada tulisan. Kalau tanwin taranom dan tanwin ghulu pada tulisan juga ada. Memang tertulis nun sukun. Makanya dia bukan tanwin sebenarnya. Nah. Kemudian beliau akan menjelaskan satu-satu. Summa tanwinut tamkin. Summa tanwinut tamkin. Kemudian tanwin tamkin. Wa yusamma tanwin as-saraf. Dan dinamakan akan dianya tanwin tamkin akan tanwin saraf. Tanwin saraf. Tanwin yang menunjukkan bahwa isim tersebut munsharif. Nah, tanwin saraf, tanwin yang menunjukkan bahwa isim tempat tanwin itu berada dia munsharif. Wa huwa lahiqu lil asma'il mu'arabatil munsharifati. Bahwa dianya tanwin tamkin itu al-lahiqu. Alladzi yang terhubung ia. Tanwin yang terhubung ia bagi isim-isim mu'arab yang munsharif. Isim mu'arab seperti Zaidun, Muhammadun, tanwin yang ada pada isim mu'arab tersebut namanya tanwin saraf atau tanwin tamkin. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Allahiku, alif lam mausul, alladzi yang terhubung ia. Maksudnya tanwin yang terhubung ia bagi isim-isim mu'arab yang munsharif. Summiya bidzalik, dinamakan akan dianya tanwin dengan demikian tanwin tamkin atau saraf, li'annahu yadullu ala makanatil ismi, karena bahwasanya isim, karena bahwasanya tanwin itu menunjukkan ya kepada posisi isim, ala makanatil ismi, menunjukkan kepada kedudukan isim, warusukhi qadamihi, dan kepada melekat pijakannya isim fil ismiyati wal i'rabi, dalam keisimannya dan dalam i'rab. Ya. Ini maksudnya begini. Tanwin yang ada pada isim mu'rab yang munsharif itu dinamakan tanwin tamkin. Kenapa? Tamkin itu kokoh. Li'annahu, karena tanwin itu menunjukkan ya kepada kedudukan isim dan kepada kuat pijakannya isim dalam keisiman dan i'rab. Ja'a Zaidun, ketika Zaidun itu ada tanwin, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, itu menunjukkan bahwa isim itu dia benar-benar isim dan benar-benar i'rab. Maksud benar-benar i'rab, dia mandiri. Kalau
satu isim ada tanwin, dia menunjukkan sempurna, mandiri, tidak terikat dengan kalimat sesudahnya. Karena kalau di mudhaf kan nggak boleh ada tanwin. Nah, karena mudhaf itu butuh kepada mudhaf ilaih. Dia kurang mudhaf kalau nggak ada mudhaf ilaih. Makanya nggak boleh ada tanwin. Ketika isim mu'rab itu ada tanwin, menunjukkan dia itu memang benar-benar isim dan dia benar-benar isim secara sempurna. Itu maksudnya sesungguhnya tanwin itu menunjukkan ya kepada keteguhan. Makanah ini keteguhan isim dan kepada kuat pijakannya isim dalam keisiman dan dalam i'rab. Falam yushbihal harfa, maka tidak menyerupai hanya isim akan huruf ayu benar, maka bahwa dibinakan ia. Jadi ketika isim itu ada tanwin berarti dia jauh dari menyerupai huruf. Kalau menyerupai huruf kan harus dibina. Nah, karena dia tidak menyerupai huruf maka mu'rab. Walal fi'la atah kepada harfa, maka tidak menyerupai ia akan fi'il. Kalau menyerupai fi'il fayumna'a minas sarfi, maka tertegah ianya isim dari tanwin. Jadi tanwin tamkin, tanwin yang berada pada isim mu'arab yang munsharif. Menunjukkan bahwa isim itu benar-benar sempurna, dia mandiri, benar-benar isim dan dia di i'rab. Wa tanwinut tangkir, dan tanwin tangkir. Wa huwa lahiqu li ba'dil asma'il mabniyati lil farqi baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Wahwa dan dianya tanwin tankir itu allahiku yang terhubung ya bagi sebahagian isim-isim yang dibina. Lil farqi untuk membedakan antara ma'rifah hanya isim mabni dan nakirah hanya isim mabni. Nah, jadi tanwin tankir namanya juga tankir. Tanwin yang menunjukkan kepada nakirah. Tanwin tankir. Tanwin yang menunjukkan bahwa kalimat yang ada tanwin tersebut nakirah. Yaitu allahiku, tanwin yang terhubung bagi sebahagian isim mabni. Ada sebahagian isim mabni ketika enggak ada tanwin dia menunjukkan kepada ma'rifah. Ya, kalau ada tanwin dia nakirah. Jadi untuk membedakan antara ma'rifah hanya isim mabni dan nakirahnya. Contoh marartu bisibawaihi. Aku pergi dengan sibawaihi. Kalau enggak pakai tanwin sibawaihi ini sibawaihi yang maklum. Fa in kasartaha min ghairi tanwinin. Maka jika engkau kasrahkan akan hanya sibawaihi. Min ghairi tanwin engkau kasrahkan dari ketiadaan tanwin. Karena ma'rifah. Niscaya ada ianya sibawaihi itu ma'rifah alaman alal imamil masyhur. Isim alam terhadap seorang imam yang terkenal fil arabiyah dalam ilmu bahasa Arab. Wa in nawantahu kana nakirah. Dan jika engkau tanwinkan akannya sibawaihi, ada ia itu nakirah. Nah, nakirah artinya maknanya walaupun dia isim alam juga. Nakirah. Wa kanal muradu hina idzin adalah maksud. Maksud dengan sibawaihi ketika itu ditanwinkan syaksan itu seseorang mimman dari orang-orang yusamma yang dinamakan akan dianya orang bihadal ismi dengan ini nama. Isim alam juga. Marartu bi sibawaihi, aku lalu dengan sibawaihi. Sibawaihi imam ulama nahwu. Marartu bi sibawaihin. Aku lalu dengan sibawahin, dengan seseorang yang namanya sibawaihi, tapi bukan ulama nahwu itu. Nah, untuk membedakan antara nakirah dan ma'rifah. Wa kadzalika nahwu sah wa mah. Dan demikian pula itu seumpama sah dan mah. Wa nahwihima dan seumpama keduanya min asma'il af'ali wal aswat dari nama-nama fi'il, dari isim-isim fi'il dan isim-isim suara. Ya. Fa innaha tunawwanu lil farqi bainal mubham minha wal muayyan. Fa innaha maka bahwa sungguhnya isim fi'il dan isim suara tunawwanu ditanwinkan akan dia untuk membedakan antara mubham darinya isim fi'il dan muayyan. Jadi begini. Demikian pula itu seumpama sah. Jadi sah itu artinya diam. Isim fi'il amar. Jadi ketika orang berbicara kemudian kita bilang sah, enggak pakai tanwin, sah. Itu maksudnya kita menyuruh dia untuk diam dari apa yang sedang dia bicarakan. Tapi kalau kita bilang sahin, itu berarti kita menyuruh dia untuk diam dari apapun. Enggak boleh ngomong sama sekali. Ya, itu maksudnya antara muayyan dan mubham.
Nah, jadi demikian pula itu seumpama sah dan mah. Mah apa artinya mah? Isim suara mah. Mah. Apa arti mah? Mah. Isim fi'il amar maknanya ukfuf, tahanlah. Jadi isim fi'il. Demikian pula seumpama sah dan mah. Dan seumpama keduanya min asma'il af'al dari isim-isim fi'il dan isim-isim suara, maka sesungguhnya isim fi'il dan isim suara tunawanu ditanwinkan ia untuk membedakan antara mubham darinya isim fi'il dan muayyan. Jadi kalau kita nggak pakai tanwin itu muayyan, sah. Seperti ada orang sedang ngomong, teman kita sedang ngomong. Kita nggak suka dia ngomongin tentang hal itu. Kita bilang sah, diamlah kamu dari apa yang sedang kamu omongkan. Dan boleh ngomong yang lain. Nah, itu kalau nggak pakai tanwin dia muayyan, jelas. Tapi kalau sahin, kita menyuruh dia untuk diam dari membicarakan apapun. Nah, itu maksud mubham dan muayyan. 46 menit. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.